Shalom, sudah dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita memulai pagi hari ini, kita sama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Sebentar. Bapak, terima kasih buat penyertaan hari ini Tuhan. Berkati kami sehari ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan setelah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau berkati renungan ini Tuhan, mengingatkan kami akan Engkau, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu Tuhan. Di dalam nama yang berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, buat pagi hari kita boleh diberi kekuatan sama Tuhan. Pagi hari kita masih diberi kesempatan untuk hidup, saudara. Sebelum itu kita sama-sama mau belajar firman Tuhan sedikit dalam Yohanes, saudara. Yohanes 19, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-15, saudara. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyisah dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menamparkan mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, maka aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang Yahudi kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ialah harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, tambahlah takut dia. Ayat 8 jelas, Pilatus takut dengan orang-orang Yahudi yang menyuruh menyalibkan Yesus. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kalau Pilatus padanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang Yahudi berteriak-teriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Kata Pilatus, mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Listorostos, dalam bahasa Ibrani Gebata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia," kata Pilatus kepada mereka. "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Amin, saudara. Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Cerita ini kita tahu waktu Yesus diserahkan untuk disalib. Yang dipakai untuk menghasut Yesus adalah ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa dia adalah anak Allah, dan mereka menganggap bahwa pernyataan Yesus itu adalah menghujat Allah, ya, hujatan kepada Allah, karena Yesus katakan dia anak Allah. Maka firman Tuhan juga katakan dunia tidak mengenal dia karena mereka tidak bisa mengenal Yesus. Tapi ada yang menarik buat pagi hari ini, perkataan Yesus dengan Pilatus. Secara jasmani, secara kelihatan mata, Pilatus ngomong sama Yesus,
Intinya seperti ini, nasibmu itu ada di tangan saya. Jika aku ingin kamu bebas, kamu bisa bebas. Tapi jika aku ingin kamu disalib, kamu akan disalib. Tetapi ayat 11 menarik sekali. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Kita mau fokus lagi hari buat ayat 11. Yesus jelas ngomong tegas kepada Pilatus, kamu tidak punya kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Saudara, hari ini kita mau berbicara masalah kuasa, masalah otoritas, masalah kemampuan dan lain sebagainya. Dari firman Tuhan jelas mengatakan, kata Yesus, kamu tidak punya kuasa kalau apa? Kuasa itu tidak datang dari atas. Hari ini saudara, mungkin saya nggak tahu kehidupan saudara. Di tempat pekerjaan saudara berkuasa, saudara mempunyai otoritas, saudara mempunyai wewenang. Tapi satu hal, semua itu tidak ada artinya apa? Kalau bukan Tuhan yang memberikan. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar, ketika kita menurut apa yang Tuhan mau, kuasa itu akan diberikan sama saudara. Wewenang itu akan diberikan sama saudara. Kapasitas saudara akan diperbesar saudara. Ada perubahan talenta. Tuhan ada yang diberi 1, ada yang 2, dan ada yang 5. Sesuai dengan kesanggupan. Pertanyaannya, jumlah itu siapa yang menentukan? Yang memberi talenta tersebut. Kita cuma menjalankannya. Demikian pula wewenang daerah pelayanan, teritorial. Kalau Paulus juga cerita tentang daerah pelayanan media, ya kan? Kapasitas kita, semua itu Tuhan yang memberikan. Mungkin hari ini hati saudara untuk baru sampai di kota ini, engkau mengasihi kota ini, nanti Tuhan akan berbesar dari kota menjadi bangsa ini, kemudian kau mengasihi bangsa-bangsa. Tapi itu kita mau pastikan Tuhan yang memberi, bukan dari hati kita yang iba atau hati kita yang terniut dan sebagainya, tetapi itu semua Tuhan yang memberikan. Kita bersyukur hari ini saudara, apapun yang saudara alami pagi hari ini, apapun yang sekarang kerjakan, saudara ingat, kalau itu bukan dari Tuhan, itu sia-sia. Pilatus katakan sama Yesus bahwa aku punya kuasa untuk membebaskan engkau atau menyalibkan engkau. Tapi bagi Tuhan, Pilatus gak ada artinya. Dan sebenarnya kalau mau, Tuhan Yesus pun lepas dari itu semua bisa, karena dia tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa bikin mujizat, tetapi itu tidak dilakukan karena apa? Karena kehendak Tuhan harus terjadi. Kalau kehendak Tuhan hari ini, misal gampang, saudara harus berada di posisi mungkin belum atas, mungkin di bawah, masih di bawah. Ini cuma ilustrasi. Memang Tuhan berkehendak kamu harus setia di situ dulu. Nanti ketika Tuhan naikkan level saudara, Tuhan naikkan tanggung jawab saudara, Tuhan tambah kapasitas dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan menambah. Jadi tidak perlu khawatir saudara. Kita percaya semua itu Tuhan yang memberi. Amin. Bahkan Daud ngomong bagus sekali, karena sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu yang memberi kemenangan, bukan siapapun. Kita memastikan setiap kita, apa yang kita kerjakan setiap hari, kita pastikan bahwa itu semua karena Tuhan yang bergerak dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, biar Tuhan Yesus memberkati saudara pagi ini, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan saudara pagi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.